Ngapa Pak? Tak sawang-sawang kok raimu gelisah. Pengen gak konten kok. Cuman bingung meh ngejak sopo. Lah apa meh karo aku meneh, Pak? Masa ya arwe terus. Males sih lah. Pengen kuki yo golek kanca collab liya no lah, alumni liya lah. Arwe terus ku viewer ra nambah. Sik, tak goleke wong jajal, tak bukake buku telepon. Oke, siap. Iki, Pak. Der. Tiba-tiba ora. Bebek. Oke, sebelum kita nonton videonya jangan lupa subscribe. Oke, di subscribe. Oke. Oke, langsung kita masuk ke pokok pembahasan sama di sini. Oh iya, saya lupa. Ini kan lagi Ramadan ya, lagi bulan puasa. Masih puasa kan, Mas? Alhamdulillah. Oke, Di sip, mantap, puasa hari mantap. kelima ini Ya. semua lancar-lancar. Semoga yang nonton juga lancar-lancar semua ya. Semoga buat teman-teman yang agama muslim tetap menjalankan ibadah puasa. Oke. Dan sampai selesai dan mendapatkan berkahnya. Amin. Ya. Wah, Tea bikin channel lagi nih. Kali ini Ya. mau bahas apa nih? Gini Mas, kita tetap masih konsisten di konten awal, yaitu ingin bernostalgia sama teman-teman satu angkatan 2016, ingin mengulik-ngulik cerita-cerita mereka. Oke, sebelumnya selamat pagi, siang dan malam saya Assalamualaikum ucapkan buat warahmatullahi wabarakatuh. semua penonton pendengar kami di channel Titip Absen. Oke, kali ini sangat spesial. Dia tamu kami atau kali ini tamu kami atau teman ngobrol saya sangat spesial banget. Dia orangnya mantap. Leader TA juga, sebenarnya masih leader TA, member TA, masih kita masih mencari teman ngobrol. Dan kita nggak apa-apa walaupun belum ada dari gerombolan lain yang masuk ke channel kami, tapi kita bisa cari dulu teman-teman kami atau ya segerombolan kami dulu. Oke, kita langsung ngobrol aja. Anggotanya dulu ya, Pak. Ya, oke. Anggotanya dulu nggak apa-apa. Kita kulik semua mereka. Mungkin dari gerombolan lain juga belum paham cerita dari satu persatu member TA itu seperti apa. Bahkan Masih pada malu. Leadernya TA biar kita kulik bareng-bareng. Oke, selamat siang Mas Ahmad. Salam corona ya. Salam corona juga Oke. Mas Lora. Siap, Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini saya mendapatkan teman ngobrol yang asik. Rencananya kontennya tetap sama, yaitu mengulik nostalgia atau cerita kembali waktu perkuliahan dulu. Ini saya mendapatkan teman ngobrol yaitu Mas Slamet atau leader kami di TA. Mas Slamet ini saya akan coba kulik, dia mau menceritakan tentang apa nanti. Oke, langsung saja. Sedikit sharing aja ya buat kalian bagi yang udah lulus, kemudian masih kuliah ataupun yang belum masuk kuliah. Jadi sedikit sharing pengalaman juga dari saya sendiri selama 3,5 tahun kuliah. Nah, bagaimana sih kemudian lebih kaitannya dengan kuliah kelas sore itu seperti apa? Oke Mas Slamet, gini, Mas Slamet kan saya sedikit tahu backgroundnya Mas Slamet itu dari desa juga, sama dengan saya dari desa. Dia juga seorang pekerja juga, sama dengan saya juga seorang pekerja. Gimana sih Mas motivasinya Anda kok bisa termotivasi untuk kuliah atau sambil bekerja seperti yang sudah Mas Slamet lewati ini? Gimana coba Mas sharing-sharing sama teman-teman? Jadi motivasinya gini ya. Jadi kita kalau kita punya potensi yang bisa dikembangkan, tapi ada satu hal yang membuat kita terhalang. Misalnya kalau kuliah kan dari segi finansial atau keuangan, tentu kita harus juga mengukur diri ya, apakah Benar. orang tua itu mampu untuk menyewakan sampai mungkin 8 semester atau sampai lulus. Tapi kalau kita hanya pasrah dengan keadaan menyerah, padahal kita juga punya kesempatan di luar sana yang sebetulnya itu banyak kesempatan. Iya. Nah,
Nah itu yang jadi motivasi saya sendiri untuk melanjutkan kembali. Saya punya potensi, saya ingin mengubah keadaan mungkin dari segi finansial, kemudian juga hidup kan juga pengen dapat pekerjaan yang baik, kemudian yang nah selain itu kemudian apa kalau kelas pagi saya tidak bisa untuk kelas pagi karena kan tidak full dari dana dari orang tua, tapi dari untuk kelas sore itu kan kita memungkinkan satu kita udah dapat kerjaan. Betul. Kemudian kita bisa bayar sendiri dan itu kita tidak menjadi ketergantungan orang tua, dan itu juga melatih tanggung jawab kita untuk kemudian merancang dari gaji kita itu sendiri untuk pengeluarannya. Kalau memang kita fokusnya untuk kuliah, apalagi saya juga dari desa, tempat tinggal karena nggak ada saudara otomatis harus cari tempat tinggal di sini, kemudian untuk ngekos di sini. Jadi hal-hal seperti itu juga harus dipertimbangkan dalam pemilihan kelas sore. Tapi kalau kelas sore kan lebih fleksibel, maksudnya dari segi mungkin waktunya kita bisa membagi waktu, tapi asal kita niat kemudian kita berkomitmen memang untuk jadi lebih baik sih, ya tidak ada masalah sih. Iya benar. Gini Mas Slamet, Mas Slamet kan istilahnya dulu setelah lulus SMA kan Mas Slamet bekerja dulu. Mungkin jedanya juga lumayan cukup lama, sampai berapa tahun itu bekerja dulu. Berarti dulu tuh Mas Slamet memang setelah lulus SMA itu sebenarnya sudah kepingin kuliah, sudah punya rasa pengen kuliah. Dulu sudah ada, karena kan saya juga dulu dari SMA, apalagi saya SMA IPA, jadi saya dulu dapat beberapa beasiswa dari perguruan tinggi. Cuman saya kan tidak bisa mengandalkan ego saya pengen kuliah sama seperti yang lain, sama yang dapat perguruan tinggi atau perguruan tinggi swasta atau universitas lain. Tapi kan saya harus juga realistis, keadaan orang tua seperti apa, kemudian finansial seperti apa, kemudian hal-hal lain yang kalau di desa kan mesti harus ada ke kota, apalagi kalau kita ke kuliah di tempat yang beda, pasti pengeluaran jauh lebih banyak. Berarti selama itu Mas Slamet itu mengumpulkan uang dulu istilahnya sambil cari tahu universitas mana yang cocok untuk seorang pekerja dan punya niatan untuk berkuliah. Berarti selama mungkin bedanya kurang lebih hampir setahun 2 tahun lebih ya mungkin jedanya dari SMA ke jenjang kuliah tuh Mas Slamet ternyata juga sangat mempersiapkan, dia bekerja dulu, mencari uang dulu. Mungkin gini, kalau kita niat, maksudnya kita nggak mau lah berhenti kita baru semester 5 atau 6, kita kan pengen dari awal memang berkomitmen untuk memang lulus. Maksud dari awal kan kita pengen masuk, otomatis kan siapa sih tidak mau kita lulus dari sarjana. Betul, pasti semuanya yang diharapkan seorang mahasiswa tuh pasti lulus jadi sarjana. Ya tentu yang harus dipersiapkan tentu adalah kalau memang tidak ada sumber dana lain, tentu kita harus punya tabungan. Saving itu perlu banget. Kemudian untuk apa ya, kuliah kan kita juga punya laptop, kemudian punya handphone, kemudian punya hal-hal lain yang sifatnya teknis dibutuhkan di perkuliahan itu ya. Kebetulan perkuliahan saya laptop itu memang harus wajib sih. Kemudian paling ya handphone, kemudian ya paling yang utama sih itu sih. Kemudian yang lain paling misalnya punya gaji ya mungkin harus di minimal untuk yang di saving untuk jadi harus benar-benar kita jangan ceroboh, berarti cari fakultas atau universitas juga yang kita serak, maksudnya yang saya sendiri pilih yang universitas yang memang fleksibel. Iya. Tentu universitas yang kami pilih, yang kita pilih, saya kan juga memilih itu karena dulu juga saya seorang pekerja dan waktunya itu bisa dikondisikan dengan kerjaan saya dulu, dan juga dari segi biaya pun pas itu juga walaupun sudah tergolong mahal, cuman masih mampu bagi seorang perantau, seorang pekerja juga masih mampu lah, cuman walaupun pas-pasan minim banget, sisanya minim banget dari seorang pekerja atau seorang pekerja untuk kuliah itu memang sangat
keterbatasan biaya itu sangat minim memang. Maksudnya kayak dari gaji berapa, UMR berapa, biaya kuliah berapa, seorang perantau, ngekos dan lain sebagainya, masih makan sendiri, itu memang masih minim sekali, masih ngepras sekali sama gaji kita. Tapi Dan yang terpenting itu sih niat betul, sama komitmen. biaya kuliah dan soal gaji kemarin sudah saya singgung sama teman kita Mas Eko kemarin. Tapi tidak apa-apa, ini dibahas lagi. Tapi yang terutama dari Mas Slamet tadi sudah mengatakan niat ya Mas. Ya. Kemudian niat dan komitmen. Tentu pengalaman pribadi ya dengan teman-teman dulu pas semester 1 itu banyak banget yang kemudian masuk di jurusan akuntansi sore USM. Iya, iya. Tetapi dengan berjalannya waktu semester 2, 3, 4, 5, kemudian kan ada yang menyusul entah dari kerjaan, pekerjaan. Karena kan kalau kita tidak bisa membagi waktu antara kerjaan dan kuliah, tentu juga bakalan berarti Repot ya. repot juga. Soalnya kita juga punya universitas yang memang bagus, swasta yang bagus dan pernah dapat ranking kalau nggak salah itu 10 besar untuk survei di satu Iya. itu pernah dapat. Jadi kita juga nggak cuman kita datang kuliah cuman bayar itu pergi terus kita dapat pendidikan lulus itu enggak. Jadi kita juga punya tanggung jawab kalau kalian enggak bisa menyelesaikan itu dengan baik juga pasti bakalan repot. Nah itu tantangan tersendiri sih bagaimana berarti menangguhkan kuliah sore itu seperti apa. Tantangannya kita udah capek kerja, capek pikiran, kemudian fisik, belum mengerjakan tugas dan tugasnya itu juga bukan tugas yang mudah tapi tugasnya juga tugas sulit. Kita dapat dosen juga yang bagus-bagus, tugas materinya juga bagus-bagus. Jadi kita ibaratnya kadang ada yang memandang sebelah mata kelas sore cuma datang, kemudian Allah paling kuliah gitu. Padahal enggak. Kalau kita dapat kampus yang benar-benar hasilnya bagus ya kita juga dituntut untuk menjadi lulusan yang bagus. Jadi seperti itu sih. Ya berarti artinya tuh kelas sore, kelas pagi atau kelas weekend tuh sebenarnya sama-sama menuntut ilmu dan juga tidak begitu jauh bedanya ya Mas. Dari kelas pagi sama kelas sore sama kelas weekend itu tidak begitu bedanya. Materi yang disampaikan juga sama-sama berbobot, nggak ada dibedakan. Kelas pagi itu materi tentang akuntansi dagang dan jasa seperti ini, kelas sore dibedakan lagi, kelas weekend dibedakan lagi, enggak ya Mas? Berarti pandangannya orang lain yang memandang kelas sore sama kelas weekend itu cuma kuliah datang tok itu sebenarnya juga salah, tergantung individunya. Kalau individu sudah kuat memang niat mau belajar ya nggak ada masalah. Tentu kita juga nggak bisa melihat kelas pagi misalnya memang kalau nggak serius juga dia nggak bakal selesai. Kelas weekend juga seperti itu, kelas sore juga seperti itu. Jadi kembali ke individunya, nggak semua kelas sore seperti itu. Kelas sore juga banyak yang bagus-bagus, punya pekerjaan yang bagus-bagus. Jadi kita pernah untuk kelas sore kan kita juga udah kerja, jadi kita mau menambah soft skillnya, kita mau menambah secara teorinya seperti apa. Kalau kita bekerja di tempat kerja misalnya ada pekerjaan yang sesuai dengan akuntansi, ada yang admin atau yang accounting, ada yang bagian pajak, pernah bekerja di satu perusahaan. Nah kita pengembangan, sedangkan di kampus juga diajarkan bagaimana kemudian apalagi di jurusan akuntansi juga ada makro-makronya juga ada yang spesifik, ada yang umum, jadi ada yang pajak, audit, akuntansi yang murni. Jadi kita tinggal memilih nih, mau dari pekerjaannya memang basicnya audit, berarti kita secara teori kita dapat dosen yang memang mengajarkan audit, kemudian pajak juga diajarkan pajak dan akuntansi umum. Betul. Oke Mas Slamet, itu kan sedikit motivasi untuk adik-adik tingkat kita nanti yang ingin berkuliah, punya potensi kuliah, cuman minder dulu, kuliah itu biaya mahal atau kuliah itu nanti malah merepotkan diri sendiri, atau mungkin kuliah itu ngapain sih kuliah. Itu jangan berpikiran seperti dulu, jangan pesimis dulu. Sebenarnya kuliah itu
bener-bener ada bedanya bro. Maksudnya Ya. kuliah itu bener-bener ada bedanya. Dari SMA ke jenjang kuliah itu sangat berbeda. Di perkuliahan kita nanti wawasannya lebih terbuka, akan lebih terbuka lagi. Apalagi saya pengalaman saya yang dari desa. Saya dulu di sekolah di desa saat SMA, dari SD, SMP, SMA di desa itu pengalamannya seperti itu. Dulu saya dari desa, bahkan dulu saya juga sempat saya punya kepikiran mesti saya tuanya seperti itu, mesti saya tuanya. Soalnya gitu, kalau nggak mencoba dulu keluar, kita nggak mencoba keluar dulu, maksudnya keluar daerah atau keluar ke kota atau kemana, pandangan kita atau pemikiran kita tuh nggak bakalan terbuka. Ya, betul. Itu buat kalian yang mungkin masih sekarang baru duduk SMA atau di SMK. Nah, kalau mau punya potensi tapi kemudian kendalanya cuman dari segi finansial, tentu itu bisa diatasi. Nah, kalian bisa kerja dulu setahun 2 tahun, kemudian kalian bisa melihat atau mencari universitas yang memberikan kemudahan buat kalian sendiri. Jadi kalian masih muda, kemudian masih bisa cari uang. Itu eman-eman kalau memang masa mudanya buat yang cuman jadi biasa. Apalagi yang sekarang zaman milenial itu sarjana itu menjadi satu keharusan atau memang standar pekerjaan itu. Kalau mau jadi lebih baik ya kita harus standarnya sudah sarjana. Apalagi di USM kan itu juga banyak jurusannya. Ada yang kalau saya kan ambilnya akuntansi, ada yang manajemen, kemudian ada yang teknik pertanian, ada sistem informatika, ada yang juga teknik informatika, ada yang psikologi. Jadi kalian yang minat ke beberapa yang memang tidak suka hitung-hitungan atau seneng yang misalnya komputer, itu banyak pilihannya. Jadi jangan minder dulu, tetap semangat, tetap buat nyari referensi. Eman-eman kalian masih muda, masih bisa jalannya masih panjang lah. Jadi harus tetap semangat, harus cari harus kuliah lah. Jadi pasti ada jalan lah untuk kita melangkah ke depan, pasti ada jalan. Entah memang ya mungkin merasa minder atau berkepikiran nanti saya tidak mampu atau gimana, memang pasti ada kepikiran seperti itu. Cuman nggak ada salahnya kita untuk mencoba dulu. Oke. Ini kan sedikit cerita untuk motivasi adik-adik kelas. Selanjutnya saya masih ingin mencoba mengulik masa perkuliahan dulu itu, Mas Slamet, seperti apa sih di saat perkuliahan itu. Kan saya juga maksudnya saya segerombolan sama Mas Slamet, cuman kan tidak semua saya tahu dari Mas Slamet itu seperti apa. Oke, saya akan tanyakan. Mas, gini Mas. Saya akan sedikit bertanya sama Mas Slamet. Dulu kan Mas Slamet terpandangnya itu seorang yang disiplin lah, seorang disiplin waktu, rajin, tugas-tugas pun dia sangat disiplin banget, mengerjakan terus. Kok bisa seperti itu sih Mas Slamet? Memang dari SD, SMP, SMA dulu memang sudah disiplin seperti itu? Coba. Iya, kalau untuk background sendiri sih, kalau dari SD, SMP, SMA alhamdulillah saya juga sering dapat peringkat. Dari mungkin itu dari basic saya sendiri sih. Jadi basic untuk ke depannya ini disiplin itu seperti apa sih. Cuman kan kalau sekarang akuntansi, dulu saya dari jurusan IPA, berarti kan sama sekali harus memulai dari nol. Tapi memulai dari nol, tetapi dapat teman-teman yang memang sangat mendukung. Kemudian dari juga belajar, saya nggak mudeng sama sekali akuntansi itu apa. Maksudnya kan yang basic pekerjaan juga bukan dari akuntansi. Tapi kita mau belajar, kita mau berusaha untuk belajar mengenai hal baru. Kalau perkuliahan akuntansi tentu untuk semester 1, 2 itu awal-awal kan kita masih bicara tentang yang dasar-dasar, kayak semacamnya mata kuliah yang mungkin gampang, yang kayak misalnya olahraga, kemudian masih agama, kemudian ada juga yang akuntansi yang paling basic dulu. Jadi kita diajari untuk mengenal akuntansi yang basic dulu, supaya untuk kedepannya mau semester 3, 4, 5 kita udah mulai paham dengan apa sih akuntansi. Sedangkan kita yang nggak punya basic akuntansi dari nol. Tapi kalau kita punya ilmu yang lebih, kita mau belajar, kita mau berusaha, kita mau membaca, itu tentu kedepannya kita juga bisa lah
nggak ada yang nggak bisa ditaklukkan kalau kita mau berusaha, mau sesulit apapun itu apa ya tantangannya, tetapi tinggal kitanya sendiri yang mau maju atau tidak sih. Jadi mas, saya kan gini mas, saya kan dulu mengamati Mas Lama tuh memang benar-benar saya tahu Mas Lama tuh dari semester 2. Saya baru tahu semester karena kita belum kenal dulu kan, belum sama sekali kita dulu tahu Mas Slamet itu dari semester 2. Ya dulu saya baru tahu dari Mas Slamet dari semester 2, terus baru itu saya kenalan sama Mas Slamet. Memang dari semester 1 memang ya belum kenal karena memang mungkin ya belum kenal juga, dan ya cuman datang ke kampus terus kuliah terus pulang. Ya. Nah, dari semenjak saya kenal Mas Slamet semester 2 itu, akhir-akhir semester 2 ya, itu saya ngamati Mas Slamet. Oh iya, Mas Slamet tuh memang ternyata rajin banget, makanya awal ketemu aja Mas Slamet tuh membawa buku. Jadi Mas Slamet ini memang rajin, pintar, mau berusaha. Nah, pandangan saya kan agak pemalas nih Mas. Pandangan saya melihat seorang yang rajin, yang pintar, yang on time, yang disiplin itu, pandangan saya tuh wah, menurut saya tuh menarik. Saya ingin mempunyai teman yang seperti itu, karena kan untuk merubah diri saya seorang pemalas. Sebenarnya dari dulu sih saya ingin meminta tips-tipsnya dari Mas Slamet itu biar disiplin, biar menghargai waktu seperti apa gitu ya. Coba Mas dikasih tipsnya untuk mungkin tipsnya ya pertama tujuan kalian misalnya kuliah apa? Apakah cuman buat gengsian kuliah toh mau dilihat kamu mahasiswa ya? Kalau memang motivasi seperti itu ya kita nggak bisa maju, kita juga nggak bisa disiplin. Tapi kalau kita punya satu tujuan misalnya saya pengen sukses, saya pengen mendalami akuntansi dengan benar, tentu harus ada effortnya lagi ya, harus ada usaha yang harus diberikan ya untuk memahami mata kuliah atau kemudian hal-hal yang terkait di dalamnya. Kemudian selain tujuan itu udah dari diri sendiri sih, jadi udah dari dulu mungkin disiplin, udah rajin, jadi mungkin itu terbawa sampai sekarang, apalagi di kerjaan juga disiplin. Artinya dari jam kerja pulang kerja itu on time, harus waktu segitu. Jadi mungkin dari lingkungan seperti itu, jadi kita bisa membawa diri kita sendiri ke tujuan yang mau diharapkan sih. Mantap. Berarti intinya tuh Mas Slamet niat dan bertujuan ya berkuliah itu. Betul. Dari itu saya flashback ulang. Tadi kan saya kenal sama Mas Slamet itu semester 2. Lah setelah semester 2 itu saya kenal sama Mas Slamet, lihat orangnya begitu menarik, begitu disiplin, saya kepikiran ingin berteman sama Mas Slamet itu. Lalu semester 3 sebisa mungkin guys, saya mencari teman yang seperti Mas Slamet, yang yang disiplin, yang rajin, saya tempel terus. Saya ingin merubah diri saya sendiri yang darinya pemalas menjadi disiplin seperti Mas Slamet, cuman masih nggak bisa. Tapi saya bisa berteman sama Mas Slamet itu sudah sangat luar biasa sekali. Padahal biasa saja ya, maksudnya kita biasa saja ya. Tidak ada yang spesial seperti apa, karena memang saya juga masih tahapnya belajar juga. Tapi memang ada bedanya sih Mas, dari seorang yang niat, yang bertujuan itu sama yang nggak niat. Kayak maksudnya yang masih dulu saya itu lulusan 2015 terus masuk kuliah 2016, itu kan saya berhenti 1 tahun. Itu saya masih sifatnya kekanak-kanakan, labilnya itu masih ada banget, dan saya masih ikut-ikutan juga, belum punya pendirian, belum punya tujuan yang jelas seperti Mas Slamet itu belum punya. Dan saya menemukan teman seperti Mas Slamet itu, saya pengen tempel terus sampai jadwal saya itu saya samakan sama Mas Slamet dulu. Oke, lanjut. Saya Pak. Apa meneh? Kaget mau serius we, tegang we apa nih? Jajal buat sekali-sekali bahas masalah privasi selamat pas zaman kuliah piye. Oke. Siap. Oke. Masuk. Oh ya Mas. Ya, boleh. Sedikit saya ingin tanyakan nih, saya ingin tahu juga dan biar nanti teman-teman juga tahu.
Mungkin Mas Slamet bisa sedikit cerita privasi Mas Slamet. Itu mungkin waktu perkuliahan dulu tuh pernah deket sama cewek atau mempunyai samban atau gimana sih Mas dulu, coba. Kalau temen cewek sih tentu akuntansi banyak. Iya. Dan mayoritas memang banyak ceweknya. Kalau yang deket sih beberapa ada. Kalau yang deket banget juga ada. Mantap. Tetapi kan tidak bisa dibilang di sini. Jadi Iya. ya ada sih beberapa yang deket juga, ada yang sering jalan juga ada. Ada yang sering banyak yang deket juga. Tapi untuk yang kayak serius apa ya, serius untuk benar-benar berhubungan atau apa kan itu apa ya, jadi privasi sendiri sih. Iya. Tapi tetap ada sih. Tetap ada ya. Berarti Ada ya. samban-samban itu pasti ada ya. Untuk tetap ada loh. Maksud kuliah Sip. kita tidak mau cari yang samban-samban sih. Benar. Tentu salah satu motivasi kuliah kan Iya, kita iya. dapat teman cewek yang memang mungkin ada yang cocok, ada yang klik kan. Iya. Siapa tahu nanti nggak misalnya kita deketnya cuma di kampus, nanti kalau misalnya udah lulus kita deket di luar, kemudian siapa tahu jodoh kan kita nggak tahu kan. Sip, itu Siapa harapan tahu. banget Ya, ya. makanya kita Betul, enggak betul. kita deketin dulu lah, deketin dulu. Siap. Nanti nek misalnya kita udah lulus, kita deketinnya lebih intens lagi. Siapa tahu nanti Sip. Kalau boleh tahu siapa Mas yang dimaksud sambannya? apa ya, kasih tahu nggak ya? Ya. Kayaknya kalau ngikutin IG ku atau apa ya keseharianku pasti siapa yang dekat pasti tahu. Mantap. Yang dekat Iya, juga ya pasti tahu. Tapi ya Sip. itu sih ya ada inisialnya lah. Ya enggak. Saya juga ngikutin IG-nya Mas Slamet. Tapi kok saya nggak tahu ya siapa itu sambannya. Itu buat privasi sendiri, tapi sedikit lebih tahu kalau Mas Slamet ternyata juga mempunyai samban atau pernah deket atau teman deket, bahkan teman spesial, nyamannya sama siapa juga ada ternyata. Ngomong-ngomong nih, ternyata saya juga kalah sama Mas Slamet. Saya di kuliah itu cuma diem saja ya. Diem dalam artian diem itu kalau sama cewek memang saya nggak begitu over. Saya juga nggak ada yang saya Mungkin satu dua aja yang mungkin kenal ya, 1, 2, 3, 4 mungkin. nyaman buat 5, 6. temenan sih banyak sih Mas. 5, 6. Nyaman buat temenan banyak, tapi kalau yang bisa Klik ibaratnya klik gitu ya. klik di hati itu belum ada Mas. Saya anggap semua teman saya lebih senang Ya, temanan. karena kan kita masih teman berteman, dulu. siapa tahu nanti setelah kuliah, Pertemanan. setelah kita lulus nanti kita bisa ngedeketin dan itu bisa jadi serius kan. Ya, Kita nggak itu tahu. harapannya sih. Iya. Semoga ada yang nyantol sama Mas Slamet dan Amin, semoga ada yang nyantol amin. sama saya. Tapi siapa nggak tahu Amin, juga. siapa ya? Iya. Apakah dari lulusan yang sama atau nanti siapa kita Adik nggak tahu. tingkat ya. atau Adik bahkan kakak tingkat. kakak tingkat, Iya. teman seperjuangan kita Iya. nggak tahu siapa sih yang mau berarti kita jadi pendamping hidup lah, Iya. atau memang jadi Benar, kita ya. punya status. Iya. Beda sih. Ini masih istilahnya kita masih di tahap seleksi atau mencari pendamping hidup yang harus dipikirkan guys, yang harus dipikirkan, harus benar. mencari pendamping hidup itu harus sangat dipikirkan, karena nggak cuma kita pacaran tapi kalau putus juga sudah nggak zamannya lah. Kita pacaran jalan putus, itu sudah nggak waktunya lagi. Kita sudah